Yoi, apa kata netizen, balik lagi di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Selektif. Ada Pijat Syafiq Aulia, apa kabar? Sehat? Tatap mata saya. Dengarkan suara saya. Yeah. Oke, kita masih bahas seputar kasus yang menimpa Hogi dan Mbak Astri ya. Bener ya, Astri ya. Yang kejamretan, terus kemudian tersangkanya malah jadi suaminya nih yang jadi tersangka. Nah, ada nih informasi lain kaitannya dengan kasus ini ya. Jadi nih ya, kronologi kasus suami pepet jambret versi istri. Kalau tadi sudah ya kita obrolkan berkali-kali, klaim polisi soal kepastian hukum. Nah ini dia, Kasat Lantas Polresta Sleman atas kasus ini ya, AKP Mulyanto mengatakan berkas perkara serta barang bukti atas kasus ini telah dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Sleman. Dalam prosesnya, dia menjelaskan pihak kepolisian tidak hanya meminta keterangan dari yang bersangkutan. Pihaknya juga meminta keterangan saksi, saksi ahli, hingga melakukan gelar perkara. Nah, akhirnya kami berani menetapkan tersangka itu. Ya, rangkaian tahapan sudah kami lakukan. Gitu ya. Disitulah unsur-unsur menurut kami sudah terpenuhi dan akhirnya kami menetapkan tersangka kepada yang bersangkutan, pengemudi mobil. Itu kata AKP Mulyanto. Dia menegaskan tidak memihak siapapun. Proses yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana yang ada dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. Jadi kami melakukan seperti ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana yang ada. Jadi kalau kami nurutin apa namanya, mungkin orang, oh kasihan, mungkin dia, oh kasihan terhadap ini korban jambret, kenapa jadi tersangka? Kok gitu ya pernyataannya ya? Kan ya gitu mestinya dalam posisi sebagai penegak hukum. Gimana nih? Tolong juga dipertimbangkan bahwasanya di situ ada korban meninggal 2. Kata beliau, kami tidak pada pihak siapa atau siapa, tapi hanya pengen memberikan kepastian hukum terhadap perkara ini. But hukum kan asasnya keadilan, Pak. Ya gak sih? Ya gak sih? Ya gak sih? Tahulah. Nah, kasus ini ramai juga nih sampai ke nasional. Sampai-sampai ya Kompolnas, anggota Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional ya, Pak Khairul Anam memberikan komentar lalu menilai polisi itu harus berfokus pada bagaimana awal mula dari kejahatan ini sehingga penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya menghadirkan kepastian melainkan juga bermanfaat. Iya ya, kenapa yang dilihat hanya di kecelakaannya, nggak ngomongin soal bagian awalnya, why, kenapa kejadian ini bisa terjadi, gitu loh Pak. Saya kira menurut Pak Kompolnas nih, Pak Khairul Anam, problem kasus ini harus dilihat secara komprehensif. Tidak lain semata-mata ini memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur. Anam juga mengatakan, kasus korban kejahatan yang malah dijadikan sebagai tersangka bukan kali pertama terjadi loh. Misalnya beberapa waktu lalu di Bekasi ada aksi begal ya, terus dilawan oleh korban pembegalan. Berkelailah mereka, babu, set, dan korban pembegalan menang. Wah, yang melakukan pembegalan kalah dan meninggal. Kan problem ini banyak terjadi toh. Nah,
menurut dia sorry batuk dulunya. Nah, menurut dia, kasus-kasus ini semestinya menjadi pengingat agar polisi melihat sebuah kejadian secara komprehensif. Ya, sehingga polisi hadir ya tidak hanya soal konteks penegakan hukum, tapi juga konteks keamanan. Iya juga sih ya. Kalau kayak gini, kemudian misalnya nih saya dijamret terus kemudian saya bela diri, terus jamretnya dilalah kejedak apa ini? Kena lingirannya apa bahasa Indonesia nih? Lingiran tepian sudut yang apa sudut ini pinggiran nih. Alah. Apa ini jidatnya kena pelipisnya ini. Pada wae ya jidat sama jidat pelipis. Pelipiran bahasa Jawanya. Bahasa Indonesia nih pelipiran apa tuh? Anu lah pinggiran anu kolang-kolang mau cedak. Terus bocor, terus tiba-tiba mati. Jor akhirnya aku jadi tersangka. Jor apa ya kudu akhirnya kalau aku mau dijamret ya udah deh nah, jamret aja nanti tak lapor. Terus barang gue hilang. Kira-kira apa ya mungkin barang yang sudah dijamret itu bisa dibalikin lagi pada pemiliknya? Atau itu yang kedua, kalau semuanya harus mengalah kayak gini, apa ya kudu masyarakat itu mengalah dengan keadaan, mengalah pada kejahatan? Enggak dong. Ya toh. Nah, lebih lanjut, Pak Anam juga menegaskan pentingnya segera menangkap pelaku kejahatan di lokasi kejadian, termasuk oleh masyarakat sebagai bentuk kontribusi mereka dalam penegakan hukum. Ya, nggak dibiarkan begitu saja gitu ya. Nah, dia menyebutkan tidak ada yang bisa menjamin seluruh wilayah itu aman dari aksi kriminal. Sementara jika sebuah kejahatan terjadi dan pelakunya pergi jauh, perkembangan laporan atas kasus tersebut pun kerap kali tak bisa diketahui. Nah, sehingga ini pihaknya berharap melihat kasus ini ya secara komprehensif, hadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat gitu loh, dan hadirkan rasa aman bagi masyarakat. Karena aksi begal, penjamretan, perampokan yang itu pelaku dan korban bertemu langsung di lapangan, itu jadi prinsip untuk dilihat secara komprehensif. Nah, sementara itu pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada, Markus Priyo Gunarto, kasus ini dia menilainya harus dilihat secara utuh. Apakah pembelaan dirinya sebanding dengan datangnya serangan? Jika iya, maka yang bersangkutan tidak bisa dipidana berdasarkan pasal 49 ayat 1 KUHP lama. Namun, jika pembelaan diri yang dilakukan melampaui dari datangnya serangan, maka dapat dipidana. Sebab pembelaan diri dinilai melampaui batas. Masih begitu, Markus Priyo menuturkan pembelaan diri yang melampaui batas itu juga tidak bisa dipidana jika dikarenakan faktor kegoncangan jiwa akibat adanya serangan. Nah, ini dia faktor psikologis, ini penting banget dikaji Pak Polisi ya. Karena dalam kondisi-kondisi kayak gitu tuh biasanya panik no. Wah, panik, bener-bener panik. Dan orang panik itu nggak iso, istilahnya dikenai panik itu dikenai hukum ki modelnya biasa. Nah, susah toh. Saya pernah nih ngonangi tetangga saya yang kebetulan rumahnya itu hampir kena kebakaran. Gara-gara panik, dia bisa ngangkat TV yang gede sendirian. Begitu selesai, apinya padam, mau bawa TV-nya masuk ke dalam rumah, nggak kuat lagi, minta bantuan sama tetangga.
Nah, hukumnya piye kuwi? Nggak ono toh. Maksudnya bukan hukuman untuk kena hukumnya, tapi dalam situasi panik orang bisa melakukan apa saja tanpa dia sadar gitu loh. Alam bawah sadarnya itu loh. Nah, alam bawah sadar itu apa hukumannya? Susah tuh. Nah, oleh karena itu kata Pak Markus nih ya, dalam kasus ini memang harus dilihat peristiwanya bagaimana yang bersangkutan melakukan pembelaan diri. Ini agak-agak rumit karena yang matinya itu dia membentur tembok, bukan langsung ditabrak. Kalau langsung ditabrak itu jelas. Ini akan lebih rumit. Menurutnya ada dua kausalitas yang nantinya harus dibuktikan di persidangan. Pertama, kausalitas antara kegoncangan jiwa dengan datangnya serangan. Kedua, kausalitas perbuatan yang menyebabkan kematian. Ada nggak korelasi antara kegoncangan jiwa dengan peristiwa atau sebetulnya yang terjadi adalah pembelaan diri yang melampaui batas? Nah, ini adalah pertanyaan yang menarik. Ya. Dan kegoncangan jiwa itu kan nggak hanya terjadi pada korban ya. Bisa juga pelakunya juga goncang jiwanya juga. Tiba-tiba, wah, dan kan kalap gitu ya, terus nabrak tembok. Jadi bukan karena ditabrak lo ya, bukan ditabrak lo ya, bukan ditabrak. Itu mesti dicatat. Oke. Oke, sudah menit ke 59 ternyata. Dan itu artinya apa kata netizen harus saya pungkasi sampai di sini. Matur nuwun. Ketemu lagi minggu depan di sini FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Pamit dan nanti jam 5 sore jangan kemana-mana, ada informasi-informasi terbaru seputar Pekalongan dan sekitarnya. Di apa namanya? Iya betul, ada namanya RKB sore. Oke, dari kawasan Kuring 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Apa kata netizen harus pamit dari ruang dengar Anda. Kita jelang RKB sore di jam berikutnya. See you next time. Bye-bye. Hai, baru saja Anda simak Apa Kata Netizen bersama FM 91,2 Radio Kota Batik. Sampai jumpa. Bulan ini kamu jangan cuti dulu ya. Kita kan satu keluarga, kamu gak kasihan sama yang lain. Kita kan satu tim, jadi kamu ikut sama yang lain ya. Enggak? Saya juga punya keluarga di rumah.